Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan PPT kami yang berjudul Hakikat Kurikulum. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum tertulis dalam bahasa Inggris yaitu curriculum, yang berasal dari bahasa Yunani, dari kata curir yang berarti pelari dan curer yang berarti tempat berpacu. Nah, secara terminologis, pengertian kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Pada intinya, kurikulum itu merupakan suatu usaha terencana dan terorganisir untuk menciptakan suatu pengalaman belajar pada siswa di bawah tanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan untuk memperoleh tujuan ataupun agar tujuan itu tercapai. Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan siswa saja, akan tetapi segala hal yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter ataupun pribadi anak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah kedudukan kurikulum. Ada 3 kedudukan kurikulum yang ada di PPT yang telah kami tulis. Yang pertama, sebagai arah, pedoman, sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Kemudian yang kedua, merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, suatu bidang studi bagi para ahli sebagai sumber konsep pengembangan kurikulum. Nah, dengan demikian, kurikulum adalah sebagai syarat yang mutlak dalam sekolah atau dalam proses pembelajaran. Bagaimana jika di sekolah tidak terdapat kurikulum? Dalam penjelasan di atas atau kriteria 3 tadi, kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat sentral sebagai pusat proses pendidikan, sehingga apabila tidak ada kurikulum, maka proses belajar tidak akan tercapai atau tidak bisa mencapai tujuannya dengan baik, karena di dalam kurikulum berisi rencana pendidikan sebagai pedoman dan juga sebagai bidang studi yang menjadi konsep dan landasan bagi institusi pendidikan. Kemudian ada peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Nah, dengan adanya kurikulum seperti ini dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada peranan kreatif. Nah, peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat zaman sekarang maupun yang akan datang. Lebih jelasnya, pada era global ini telah memasuki evolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut untuk kreatif dalam hal menciptakan suatu inovasi yang baru, yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tetapi bisa bertahan pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam hal ini, kurikulum ini mempunyai peran yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Nah, selain itu, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat.
Kemudian yang selanjutnya ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu dikondisikan dengan keadaan apa yang terjadi masa sekarang. Pada intinya, adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Kemudian fungsi kurikulum. Fungsi dasar daripada kurikulum ialah sebagai pedoman atau sebagai acuan. Nah, bagi guru, kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Kemudian, bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum sebagai suatu proses belajar atau sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Insyirani, pemateri yang akan menjelaskan selanjutnya. Sekarang kita akan masuk kepada komponen-komponen kurikulum. Yang pertama ialah tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah tujuan institusional, yang kedua ialah tujuan kulikuler, dan yang ketiga ialah tujuan instruksional. Tujuan institusional ialah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Maksudnya ialah apa yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik setelah lulus dari lembaga tersebut. Selanjutnya ialah tujuan kulikuler. Tujuan kulikuler ini ialah penjabaran dari tujuan institusional. Tujuan kulikuler ialah tujuan bidang studi, sehingga yang diharapkan ialah apa yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada suatu bidang studi tertentu. Ketiga ialah tujuan instruksional. Tujuan instruksional ini ialah penjabaran dari tujuan kulikuler. Tujuan instruksional sendiri ialah tujuan yang paling dihadapkan pada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang dimaksud ialah bahan ajar atau materi yang disampaikan kepada peserta didik pada jam-jam tertentu memiliki tujuannya masing-masing dan diharapkan dapat diserap oleh peserta didik. Komponen selanjutnya ialah isi kurikulum. Isi dari kurikulum sendiri harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, manfaat bagi peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara, baik sekarang maupun yang akan datang, serta sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya ialah strategi pelaksanaan kurikulum. Ada beberapa unsur dalam strategi pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu yang pertama ialah tingkat atau jenjang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan formal terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah pendidikan dasar, pendidikan menengah, pertama maupun atas, dan pendidikan tinggi. Nah, adanya perbedaan dari setiap jenjang ini menjadikan komponen kurikulum juga berbeda dari setiap jenjangnya. Misalnya, berbeda tujuan, berbeda dari segi isi, materi, dan lainnya. Komponen selanjutnya ialah proses belajar mengajar, yaitu proses interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan lingkungannya. Komponen yang ketiga ialah bimbingan penyuluhan,
yaitu di mana setiap siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran maka bisa berkonsultasi dengan konselor yang ada. Keempat ialah administrasi dan supervise. Administrasi sendiri seperti yang kita ketahui ialah wujud operasional biasanya dalam bidang keuangan. Sedangkan supervisi sendiri ialah bantuan oleh staf, khususnya guru, untuk mengembangkan proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Yang kelima ialah sarana kurikuler. Sarana meskipun bersifat teknis tetapi juga turut andil dalam menunjang pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir ialah evaluasi kurikulum, yaitu sebagai kontrol dalam keberhasilan pembelajaran. Materi selanjutnya ialah mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif sendiri ialah evaluasi untuk menilai penguasaan siswa dalam jangka waktu yang cukup pendek. Misalnya saja penilaian terhadap siswa setelah mempelajari suatu pokok pembahasan tertentu. Sedangkan evaluasi sumatif sendiri ialah evaluasi untuk menilai penguasaan siswa dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya saja adanya ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Ketiga bentuk kurikulum tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Kurikulum ideal sering disebut dengan kurikulum plan atau kurikulum tertulis. Bentuknya seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, atau yang lainnya. Selanjutnya ialah kurikulum aktual. Kurikulum aktual ialah kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Jadi, bisa dikatakan bahwa kurikulum aktual ialah bentuk pelaksanaan dari kurikulum ideal atau tertulis. Yang terakhir ialah kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi ialah segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum aktual. Segala sesuatu tersebut berupa pengaruh dari guru, staf, kepala sekolah, maupun antar siswa. Misalnya saja, guru yang selalu tepat waktu dalam pembelajaran, maka hal ini akan berpengaruh pada kepribadian peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.